Halo adik-adik semuanya, adik-adik kelas 8, kelas 2 SMP atau kelas 8 SMP. Kali ini kita akan membahas mengenai materi puisi. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai materi puisi. Perlu kita ketahui bahwa puisi itu adalah termasuk dia karya sastra. Termasuk karya sastra. Oke. Nah, karya sastra di sini terbagi atas 4. Karya sastra ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah novel, yang kedua drama, yang ketiga puisi, yang keempat adalah dongeng. Kemudian, puisi ini kita akan membahas mengenai puisi. Puisi ini terbagi atas 2. Oke, puisi ini terbagi atas 2. Puisi lama dengan puisi baru. Puisi lama dan puisi baru. Tapi kita akan membahas mengenai puisi baru. Kalau dia puisi lama, mungkin kalian pernah mendengar pantun atau gurindam. Itu udah termasuk puisi lama ya. Kemudian kalau untuk puisi baru ini adalah puisi yang modern dia. Kalau puisi lama ini terlalu banyak aturan. Ini banyak aturan. Kenapa dikatakan banyak aturan? Karena harus jaga BAB, harus ini, dalam satu larik harus 14 suku kata. Tetapi kalau dia puisi baru ini di dalam modern. Ketika kalian menciptakan sebuah puisi tanpa aturan, langsung saja puisinya jadi, berarti itu termasuk puisi baru. Oke. Nah, kalau dongeng ini termasuk karya sastra. Dongeng ini termasuk juga dengan kata lain dari dongeng adalah fabel. Oke. Di dalam karya sastra ini banyak sih, bukan hanya novel, bukan hanya drama, bukan hanya puisi dan juga dongeng. Tetapi ada juga yang namanya dengan cerpen. Ada yang namanya komik. Ya, tapi kita akan lebih ke puisi. Puisi yaitu puisi baru. Oke, pengertian dari puisi merupakan salah satu karya sastra. Nah, salah satu karya sastra yang berisi hasil ungkapan penyair. Hasil ungkapan penyair. Ketika Anda menuliskan sebuah puisi, Anda adalah dikatakan seorang penyair yang dituangkan melalui kata-kata atau bahasa yang indah untuk mewakili perasaan. Bahasa yang indah. Oke, bahasa yang indah termasuk itu dengan konotatif. Konotatif. Oke, berarti kalau dikatakan bahasa yang indah, banyak bumbu-bumbu di dalam. Konotatif itu adalah makna yang tak sebenarnya. Sudah? Wajahmu mengalihkan duniaku. Contohnya itu adalah bahasa yang indah. Itu termasuk konotatif. Oke, kemudian masuk slide berikutnya. Nah, unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi ini ada 2. Struktur batin dan juga struktur lahir. Struktur batin di sini adalah tersirat. Kalau dikatakan tersirat berarti di dalam puisi itu tidak tertulis. Ya. Nah, di dalam struktur batin itu ada 4. Ada 1 yang pertama adalah tema, yang kedua adalah rasa, yang ketiga adalah nada, yang keempat adalah amanat. Oke, yang keempat adalah amanat. Tema di sini adalah ketika kita membaca sebuah puisi, maka kita akan tahu temanya. Nah, temanya kalau misalnya kalian pernah membaca puisi Gadis Peminta-Minta, temanya itu adalah temanya kemanusiaan. Karena seorang gadis itu seorang pengemis yang hanya mengemis di lorong jembatan. Ya kan? Itu temanya adalah kemanusiaan. Ya, jadi temanya kemanusiaan nggak ada tertulis di dalam sebuah puisi, tetapi kita mencari tahu temanya apa. Oke, itu namanya tersirat. Kemudian rasanya gimana? Kalau misalnya orang membacakan sebuah puisi itu, kita mau cari tahu rasanya dulu. Bagus enggak? Itu tergantung
penyair gitu, pembawaan penyair dalam membawa puisi. Oke, apakah rasanya bisa sampai kita rasakan? Berarti kalau misalnya dia gadis peminta-minta itu sedih loh, berarti rasanya sedih begitu. Oke, kemudian nadanya. Kalau misalnya temanya tentang kemanusiaan, rasanya sedih sekali, berarti nadanya juga harus sedih gitu. Bagaimana kalau misalnya puisi sedih, berarti nadanya juga harus sesuai dengan kesedihan. Begitu. Kalau misalnya puisinya sedih, tidak mungkin nadanya lantang, keras. Bukan ya. Kemudian amanat. Amanat ini adalah pesan. Jadi ingat ya, amanat itu pesan. Amanat ini bukan hanya ada di dalam sebuah novel atau cerpen. Amanat ini juga ada di dalam sebuah puisi. Oke, jadi struktur batin, unsur pembangun dalam struktur batin dalam puisi ini adalah tema, rasa, nada, dan amanat. Kita akan membuat supaya kamu ingat ya, supaya cepat ingat, berarti kita akan membuat jalan pintasnya. Teranama. Oke, boleh ya teranama ya. Tema, rasa, nada, amanat. Oke, teranama. Jadi ingat, berarti struktur batin, unsur pembangun puisi, ada struktur batinnya. Yang pertama struktur batin itu, jadi ingat aja teranama. Oke, tema, rasa, nada, dan amanat. Oke, ini adalah struktur batin. Jadi kalau misalnya nanti ujian, kami ingat aja teranama. Kalau misalnya nanti ada soal yang mengatakan sebut atau tuliskan struktur batin dalam puisi, ingat saja teranama, tema, rasa, nama, dan amanat. Nah, kita akan masuk di bagian struktur lahir. Struktur lahir ini dikatakan tersurat, berarti tertulis di dalam sebuah puisi. Tadi katanya ini struktur batin tersirat, nggak ada di dalam puisi, nggak ada tertulis. Kalau ini tersurat berarti tertulis ya. Yang pertama ada diksi, yang kedua adalah imaji atau imajinasi atau hayalan atau citraan, sama ya. Kemudian ada yang namanya tipografi, ada yang namanya rima dan ritme, dan juga ada yang namanya adalah majas. Diksi ini adalah pilihan kata. Oke, pilihan kata. Sedangkan imajinasi atau imaji ini adalah pengimajinasian, hayalan, citraan. Nah, pengimajinasian ini atau citraan ini biasanya sih kalau di SMA ya citraan namanya ya, atau pengimajinasian. Nah, citraan ini dibagi 3 atau imajinasi ini, imajin ini ada dibagi 3. Yang pertama adalah, kita akan taruh di sini, yang pertama adalah auditif. Yang kedua adalah visual. Yang ketiga adalah taktil. Nah, auditif ini adalah seolah-olah, tadi katanya kan tadi pengimajinasian tuh seolah-olah hayalan. Seolah-olah mendengar. Oke, ingat nih. Seolah-olah mendengar. Kalau dia visual ini seolah-olah melihat. Kalau dia taktil ini adalah seolah-olah menyentuh, seolah-olah dia meraba gitu ya, seolah-olah dia meraba gitu ya, meraba ya, menyentuh ya, jadi ini adalah perabaan. Nah,
Kalau dia tipografi ini dalam bentuk penulisan ya, dalam bentuk penulisan ya. Contoh puisinya adalah Kak Yansi akan membuat di sini contoh puisinya sungai mengalir. Nah, kemudian dan menyindir. Kemudian karena tiada bagai kota. Tipografi yang dimaksud di sini adalah penulisan hurufnya. Kalau di sini di awal kalimat ini penggunaan huruf besar, inilah yang dinamakan dengan tipografi. Kalau misalnya penulisannya huruf besar semua di awal kalimat, berarti itu adalah tipografinya, penulisannya ya. Kalau misalnya Bu, apakah harus huruf besar semua? Enggak. Kalau misalnya semuanya huruf kecil, tergantung kamu apakah huruf kecil semuanya. Pokoknya itu yang dimaksud dengan tipografi. Oke. Kemudian masuk di rima dan ritme ya. Oke, tapi sorry dulu, saya akan menjelaskan yang auditif ini ya. Ini yang maksudnya imajinasi auditif ini, Bu, bagaimana ya auditif ini? Seolah-olah katanya mendengar ya. Saya langsung contohkan saja begini. Pernah nggak kalian menemukan puisi seperti ini? Semerdu kicau burung dipecah cemara. Atau suaramu merasuki hatiku yang kesepian. Suaramu menggelegarkan dunia ini. Nah, itu adalah auditif. Oke, jadi seolah-olah kita mendengarkan. Kalau dia visual, seolah-olah melihat, contohnya begini. Padang ilalang membentang di sepanjang jalan. Seolah-olah melihat. Oke. Gunung itu seolah-olah melangkah mendekati diriku. Seolah-olah melihat itu visual. Masuk di taktil, perabaan. Ya, seolah-olah kita menyentuh, seolah kita merasakan meraba, begitu ya. Contohnya begini. Cintamu selembut sutra, meluluhkan kerasnya hatiku. Ya. Cintamu selembut sutra. Seolah-olah kita merasakan meraba, ya, kayak rupa menyentuh begitu. Oke, itu yang dimaksud dengan imajinasi atau citraan. Jadi ingat ya, imajinasi atau imaji atau citraan itu dibagi 3. Yang pertama adalah auditif, visual, dan juga taktil. Nah, sekarang masuk yang bagian keempat, rima dan ritme, ya. Rima dan ritme. Rima dan ritme ini menggunakan persamaan bunyi vertikal dengan bunyi akhir mempunyai bunyi akhir, oke? Ini rima ini adalah persamaan bunyi dan sedangkan ritme ini adalah rima dan ritme ini sama ya, rima dan ritme ini sama. Oke? Kalau dia rima katanya persamaan bunyi, sedangkan ritme ini adalah pergantian tinggi rendahnya pengucapan sebuah puisi. Oke? Keras lembutnya pengucapan dalam puisi. Oke? Nah, contoh dari rima ini adalah katanya di sini persamaan bunyi vertikal. Oke, persamaan bunyi vertikal. Nah, kalau misalnya puisinya ada 4 baris nih. 4 baris, puisinya ada 4 baris. Oke. Nah, rima yang dimaksud di sini rima persamaan bunyi vertikal. Maksudnya di sini kalau misalnya di baris pertama ini ada kata mengalir.
ya. Nah, di baris kedua ada kata menyindir. Oke. Berarti rimanya di sini adalah akhiran dan akhiran. Akhiran, ini adalah persamaan bunyi akhiran. Ir dengan ir. Ini namanya vertikal. Oke, jika di baris pertama ada akhiran ir, di baris kedua ada akhiran ir, ini namanya rima vertikal. Oke, jadi kalau misalnya Bu ada di sini, ada di baris ketiga, keempat, nggak apa-apa. Begitu, ya. Sedangkan ritme itu adalah keras lembutnya pengucapannya, ya, intonasinya. Begitu, ya. Ritme dengan iramanya, ya. Begitu. Kemudian majaz. Majaz di sini adalah gaya bahasa. Majaz di sini adalah gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Gaya bahasa di sini banyak. Atau majaznya banyak, ya. Majaz, macam-macam majaz itu banyak. Majaz personifikasi, majaz ironi, hiperbola, banyak. Tetapi kebanyakan kalau di dalam puisi itu, ya, kebanyakan yang saya temui itu menggunakan majaz personifikasi. Oke, menggunakan majaz personifikasi. Jadi seolah-olah benda-benda itu menyerupai sifat manusia, ya. Itu yang namanya personifikasi. Contohnya itu adalah sungai mengalir menyindir gedung-gedung kota. Ya kan, menyindir itu kan untuk manusia gitu ya. Jadi itu digunakan dalam majaz, itu namanya majaz personifikasi, oke? Kemudian masuk di jenis-jenis puisi. Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwa puisi itu dibagi dua, puisi lama dengan puisi baru. Jadi puisi baru itu sama dengan puisi modern gitu ya. Nah, kalau dia puisi lama ini ada yang namanya mantra, pantun, karmina, gurindam, seloka, syair, dan talibun. Ya, kita tidak perlu membahas ini ya. Yang penting kamu tahu aja bahwa yang ini semua ini adalah puisi lama. Kemudian kalau ini puisi modern ya, puisi modern banyak sekali ya. Puisi modern banyak sekali. Oh ya, yang bagian A-nya sudah masuk di sini. Nah, puisi modern ini ada yang pertama adalah sebenarnya ada balada yang pertama ya. Yang bagian A ada yang namanya balada. Ya. Balada yang bagian A, baru yang kedua adalah himne. Kalau balada ini ada puisi yang bercerita, yang berisi cerita atau kisah. Oke? Kisah kehidupannya orang itu di dalam puisi. Biasanya puisi balada ini boleh dibawakan berdialog atau bisa juga dibawakan dalam bentuk monolog. Oke. Mungkin kalian sudah tahu ya. Kalau dia berdialog ini berarti lebih dari satu orang membaca puisinya. Kalau dia monolog berarti cuma satu orang saja. Oke. Kemudian masuk di himne. Himne ini, puisi himne ini yang isinya ini adalah puisi yang ditujukan kepada Tuhan. Oke. Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Nah, jadi puisi himne ini adalah ditujukan kepada Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Kemudian masuk di puisi ode. Ode ini adalah puisi berbentuk sanjungan untuk orang-orang yang berjasa, yang menggunakan nada atau irama yang sangat resmi membahas kemuliaan, ya. Berupa sanjungan kepada orang-orang yang berjasa. Kepada orang-orang yang berjasa. Jadi ini ode ini ingat kepada orang yang berjasa. Oke. Kemudian epigram. Epigram ini puisi yang berisi ajaran atau tuntunan hidup yang baik. Pokoknya ini tentang puisi yang baik saja. Tuntunan hidup yang baik. Ya. Pokoknya ini puisi ini supaya orang mendengarkan puisi ini, dia otaknya terbuka supaya dia terbawa ke arah yang lebih baik, begitu. Itu namanya epigram. Kalau romansa ini adalah romansa yang biasa dipakai sih. Kalau misalnya orang yang lagi pacaran gitu.
yang merasakan luapan perasaan dan kasih sayangnya itu adalah termasuk dengan romansa. Kalau Anda membuat puisi kepada orang tua Anda, kepada pacar Anda, itu termasuk dengan romansa. Oke? Kemudian elegi. Elegi ini adalah puisi tentang kesedihan. Puisi tentang kesedihan. Kesedihan apakah kerinduan? Kerinduan kepada kedua orang tuanya? Apakah kerinduan kepada siapa? Pokoknya intinya adalah elegi ini tentang kesedihan. Jika puisi Anda ini menceritakan tentang kesedihan, itu namanya puisi elegi. Kemudian satire. Satire di sini adalah puisi yang berisi sindiran atau kritikan. Oke? Pokoknya menyindir-menyindir. Kalau ada puisi yang menyindir, itu namanya satire. Oke, sama dengan majas. Di majas juga ada namanya majas satire atau gaya bahasa satire. Intinya sindiran atau kritikan, terserah mau kritikan atau menyindir siapa. Mau menyindir para pejabat, ya termasuk itu adalah satire. Kemudian distikon, ya terlalu banyak ya. Distikon ini puisi yang terdiri dari atas 2 baris. Pada setiap bait biasanya berirama akhir. Berarti distikon ini sama dengan gurindam. Gurindam juga sama ya. Gurindam ini hanya terdapat 2 bait, sama dengan distikon ya. Pokoknya distikon ini kalau dalam puisi modern, puisi baru ada 2 bait, berarti itu adalah distikon. Kemudian terzina. Terzina di sini adalah puisi yang terdiri atas 3 baris pada setiap bait. Oke, 3 baris setiap bait katanya. 1, 2, 3. Ini 3 baris, ini adalah baitnya. Oke, berarti 3 baris ini adalah 1 bait. Dengan rima A, B, A, B, C, B. Ya, A, B, C, B. Kalau misalnya di sini A, di sini harus B, di sini harus A lagi. Oke, pahamnya sampai di sini ya. Kemudian coret-coret ini. Kemudian quatrain. Quatrain ini adalah puisi 4 seuntai yang terdiri atas 4 baris setiap bait. Nah, sama ini no. Quatrain ini katanya terdiri dari 4 baris. 4 baris itu udah 3, 4. Ini adalah 1 bait. 4 baris atau 4 larik. Larik dengan baris itu sama. Oke, ya ini namanya adalah seuntai. Kemudian queen. Puisi 5 seuntai yang terdiri atas 5 baris setiap bait. Berarti queen ini 5 baris setiap bait. Jadi kalau menemukan ada puisi cuma 5 baris, berarti namanya adalah queen. Menemukan ada puisi 4 baris cuman, berarti namanya adalah quatrain. Kemudian sektet. Nah, sektet ini 6 baris. Ya, berarti queen 5, sektet ini adalah 6 baris. Kemudian septime. Septime ini adalah puisi yang 7 baris. Nah, 7 baris. Septime adalah 7 baris. Atau 7 seuntai. Nah, ini adalah kalau dia 7 baris namanya 7 seuntai gitu ya. Kemudian oktav atau stanza. Oktav ini 8 baris. Wow, 8 baris. Kalau misalnya kalian penasaran lihat, coba cantik cek di YouTube gimana sih puisi-puisi distikon, terzina. Kalau mungkin romansa, epigram, satire mungkin nggak asing bagi kalian. Tapi kalau untuk queen, sektet, septime ini coba kalian perhatikan di internet ya. Kemudian soneta. Soneta ini 14 baris. 14 baris yang terbagi atas 2 bait. Jadi 14 baris ini dibagi menjadi 2 bait. Bait pertama terdiri atas 4 baris. Bait pertama 4 baris. Pada bait kedua masing-masing 3 baris. Oke, berarti 4 baris. Bait pertama, bait kedua adalah termasuk masing-masing dia
3 baris ya, 3 baris kah? Oke, intinya berarti di sini 4. Berarti di sini intinya di sini 4 bait pertama 4, bait ke seterusnya itu adalah 3 3 3 3 sampai 14 baris. Oke. Saya pikir ini terakhir ya. Oh, masih ada ini. Oke, membaca puisi. Membaca puisi di sini ada yang harus perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pelafalan. Oke. Yang pertama adalah pelafalan. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi atau tempo. Yang ketiga adalah sikap. Yang keempat adalah mimik dan gestur, volume suara, kelancaran dan kecepatan. Pelafalan ini adalah masuk di vokal ya. Ini vokal. Ya, jelas enggak? Apakah pengucapan Anda jelas? Ya, termasuk pelafalan. Intonasi atau tempo. Intonasi tentang naik turunnya sebuah pembacaan puisi, tentang temponya, begitu ya. Jika misalnya puisi Anda mengatakan tidak dengan tegas, berarti Anda harus mengatakan tidak dengan tegas juga, dengan lantang. Jangan mellow, begitu. Apalagi kamu harus mengetahui dulu puisinya. Puisi ini bercerita tentang apa? Ya. Kemudian sikap dalam membaca puisi. Ya. Jika Anda membaca puisi, perhatikan sikap Anda. Jangan asal-asal Anda berdiri. Jangan terlalu menundukkan kepala. Jangan terlalu monoton dengan kertas yang Anda pegang. Oke? Jika Anda menggunakan kertas. Kemudian mimik dan gestur. Nah, mimik dan gestur. Perhatikan wajah Anda dan sikap tubuh Anda. Oke, sikap tubuh Anda harus sesuai dengan kata-kata yang di dalam puisi Anda, kata-kata yang Anda sampaikan, gestur. Oke, mimik Anda, lihat wajah Anda, jangan monoton wajah Anda ya, jangan bikin takut. Kemudian volume suara, tolong perjelas suara Anda, ya. Tolong, ini berkaitan dengan intonasi ya, dengan temponya ya. Volume suara Anda, jangan pelan. Oke, intonasi Anda bagus, tapi suaranya pelan sekali. Kemudian kelancaran dan kecepatan. Oke, kelancaran membaca puisi. Kemudian kecepatan. Kalau dikatakan kecepatan juga, ya jangan terlalu cepat juga. Jangan tergesa-gesa membaca puisi, tapi juga harus lancar. Oke, jangan membaca puisi itu salah kata. Jangan juga terlalu cepat dalam membaca puisi, supaya orang yang mendengar puisi Anda itu, yang mendengar Anda membaca puisi itu tidak tergesa-gesa juga, begitu. Apalagi Anda, begitu ya kira-kira. Jadi itu adalah materi tentang puisi ini untuk kelas 8 ya. Untuk kelas 2 SMP, bagaimana tadi puisi itu merupakan karya sastra yang berisi hasil ungkapan penyair. Karya sastra itu dibagi atas tadi 4, ada 6 sih ya. Novel, drama, puisi, dongeng, cerpen, komik. Kemudian unsur pembangun puisi itu ada 2 unsur, ingat ya, karena kalian akan ujian. 2 unsur yaitu struktur batin dan struktur lahir ya. Jadi perhatikan di sini. Struktur batin teranama, tema, rasa, nada, dan amanat. Oke, kemudian jenis puisi lama dan puisi modern. Puisi lama nggak perlu kita bahas. Puisi modern di sini ya, banyak puisi modern di sini. Jadi intinya kalau kalian pelajari aja yang bagian him, balada, ode, apalagi romansa ini. Oke. Kemudian lanjut membaca puisi tadi ada 1, 2, 3, 6. Ada 6. Pelafalan, intonasi dan tempo, sikap, mimik dan gestur, volume suara, dan kelancaran dan kecepatan. Ya. Jadi pahami saja baik-baik. Jika ada yang kurang dalam materi puisi ini, boleh kalian membaca buku Anda lagi.
Oke, mungkin ada yang masih belum lengkap, silahkan baca buku lagi. Oke, tapi untuk kelas 8, apalagi untuk SMP Pax Christi, hello. Ya, jadi pelajari mengenai puisi, pelajari mengenai eksposisi, pelajari mengenai berita, karena akan ujian semester. Oke, sampai bertemu lagi pembahasan berikutnya. Jika ada kesalahan, maaf ya. Bye-bye.